Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hardi Purwanita, SPD SD dari SDN Banyurip 1, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jurnal refleksi dwi mingguan kali ini saya bentuk dalam 4F. Fact atau peristiwa yang berisi tentang pengalaman mengikuti pembelajaran minggu ini. Feeling atau perasaan, bagaimana perasaan saya selama pembelajaran. Finding atau pembelajaran apa saja yang sudah saya dapatkan. Future atau penerapan, apa aksi setelah belajar dari peristiwa ini. Fact atau peristiwa, mempelajari dan mengerjakan seluruh modul yang ada di LMS. Yang pertama, bahan modul 1.2. Saya lanjutkan ke pendahuluan modul 1.2. Lalu mulai dari diri, seterusnya dilanjutkan ke eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kolaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir aksi nyata. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan ke modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.2 dimulai dengan setiap calon guru penggerak membuat trapesium usia. Dari trapesium usia yang sudah saya buat, saya banyak mendapat pembelajaran baru, bahwa kejadian negatif ataupun positif meskipun sudah lama berlalu, tetapi kejadian tersebut masih bisa saya ingat. Hal tersebut menjadi pembelajaran bahwa sebagai guru saya harus bisa menjadi momen positif untuk siswa-siswa saya dan mengusahakan jangan sampai ada momen atau kejadian negatif yang dirasakan oleh siswa saya. Selanjutnya, saya mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai guru penggerak tersebut bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran. Calon guru penggerak belajar mandiri untuk memahami konsep materi. Materi yang harus dipahami yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, tahap ini dan bagaimana menggerakkan manusia. Dalam mempelajari konsep materi tersebut, saya juga menjawab pertanyaan yang ada di modul untuk merefleksi dari belajar mandiri tersebut. Pada tahap ini, saya akhirnya paham bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, saya harus benar-benar memahami bagaimana kondisi siswa. Setiap siswa memiliki tahapan perkembangan yang berbeda-beda dan permasalahan yang berbeda pula. Kegiatan diskusi kelompok secara virtual untuk membuat karya tentang rancangan satu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang dimiliki setiap anggota kelompok. Kami berkolaborasi menyusun rancangan kegiatan tersebut. Hasil kolaborasi kelompok kami buat dalam bentuk PPT dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya secara virtual oleh Bu Didin yang mewakili kelompok kami untuk presentasi. Saya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang, yaitu setelah saya selesai pendampingan guru penggerak. Kegiatan ini banyak saya lakukan sebagai implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan peran sebagai guru penggerak berhubungan dengan perbaikan pembelajaran berikutnya.
Selanjutnya, kegiatan dialog virtual dengan instruktur tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah dialog virtual, saya membuat tulisan narasi kaitan antar materi pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Semua kegiatan sudah terselesaikan. Akhirnya saya melanjutkan untuk menyusun aksi nyata. Kegiatan apa yang saya lakukan untuk implementasi dari hasil belajar modul 1.2 ini? Feeling atau perasaan setelah saya mempelajari modul 1.2 dan mengikuti serangkaian kegiatan baik secara mandiri maupun diskusi secara virtual, akhirnya saya memahami bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki nilai inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada siswa, dan mandiri. Peran guru penggerak yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun lingkungan sekolah, mampu berkolaborasi dengan rekan dan membimbing rekan di sekolah, dan mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Semua peran tersebut dilakukan didasarkan pada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi dengan mempelajari modul 1.2 ini, saya memahami bahwa pembelajaran harus berpihak pada siswa. Pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan kodrat anak. Finding atau pembelajaran. Melalui modul 1.2, saya mempelajari cara kerja otak, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Saya juga belajar 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat bermanfaat dalam mendidik murid. Kemudian saya juga belajar tentang diagram identitas gunung es yang berkaitan dengan munculnya potensi seseorang yang tersembunyi. Modul 1.2 ini saya juga akhirnya memahami dan mengerti peran-peran yang harus saya lakukan sebagai guru penggerak, baik sekarang maupun nanti saat saya sudah lulus dari pendidikan guru penggerak. Nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak inilah yang akan menguatkan peran guru penggerak sebagai pembawa perubahan pada dunia pendidikan. Future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya akan dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran dengan menyusun desain pembelajaran, membuat asesmen, dan melakukan refleksi pembelajaran di setiap pembelajaran yang saya lakukan. Kedua, menjadi coach bagi guru lain dengan memberikan bimbingan atau pendampingan ke rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ketiga, mendorong kolaborasi kerjasama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pembelajaran, saya mendesain sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga siswa bisa belajar dengan menyenangkan. Kelima, menggerakkan komunitas praktisi dengan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah di mana guru mendiseminasikan hal baru yang didapat di setiap mengikuti pelatihan. Demikian refleksi saya selama mempelajari modul 1.2. Semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat memberikan manfaat orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.